Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi sokas saya, yaitu laporan asuhan keperawatan pada keluarga Tuan T dengan tahap perkembangan keluarga dengan lanjut usia atau aging families dengan asma di RT 04, RW 02, Dusun Galangan, Desa Kebon Alas, Klaten, Jawa Tengah. Dengan saya sendiri, Nova Rihila dengan NIM 2404 12004. Dengan data keluarga yang didapatkan, yaitu kepala keluarganya Tuan T, alamat rumah Galangan RT 4 RW 4 02. Agama Islam dan suku Jawa, bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu Indonesia dan Jawa, jarak Yankes terdekat 1 km, alat transportasinya motor. Dengan data anggota keluarga yaitu kepala keluarga yaitu Tuan T dengan umur 58 tahun, laki-laki, suku Jawa, pendidikan terakhir SLTA dengan pekerjaan guru. Didapatkan TTV-nya TDD 145/85 mHg, suhunya 36 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, HR-nya 100 kali per menit. Kemudian Nyonya S yaitu sebagai istri dengan umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, pendidikan terakhirnya SMP, dengan pekerjaan IRT dengan didapatkan tekanan darah 167/80 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, HR-nya 82 kali per menit. Kemudian tipe keluarga Tuan T adalah keluarga usia lanjut atau aging families karena di rumah hanya berdua suami istri yang sudah lanjut usia. Fungsi keluarga pada tipe ini adalah memberikan dukungan emosional, sosial, dan fisik bagi lansia, menantu, dan cucu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan lintas generasi. Kemudian tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saya ini adalah tahap perkembangan keluarga dengan usia lanjut. Kemudian stres dan fungsi keluarga. Stresor jangka panjang dan jangka pendek, yaitu kebutuhan mendesak seperti kesehatan lansia, serta konflik kecil antar anggota keluarga. Stresor jangka panjangnya yaitu penurunan kesehatan lansia, tekanan finansial atau tuntutan. Kemudian, kemampuan berespon terhadap stres. Keluarga memiliki komunikasi yang baik, saling mendukung emosional, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Strategi coping yang digunakan dalam menghadapi stresor yaitu melibatkan humor, berbagi tanggung jawab, diskusi terbuka, dan fokus pada nilai keluarga seperti kebersamaan dan saling menghormati. Strategi adaptif keluarga yang disfungsional, yaitu menghindari komunikasi, menyalahkan satu sama lain, mengabaikan kebutuhan anggota keluarga, serta ketergantungan yang berlebihan pada satu individu. Kemudian data fokusnya, yaitu data subjektifnya didapatkan Nyonya S mempunyai riwayat hipertensi dan rutin mengonsumsi obat amlodipin. Namun sekarang sudah tidak rutin memeriksa tekanan darah. Tekanan darahnya kadang tinggi, terutama saat asma kambuh dan setelah mengonsumsi makanan tertentu seperti daging-dagingan. Kemudian Nyonya S mempunyai riwayat asam lambung dan mengatakan jika asam lambungnya kambuh, rasa sakit sangat mengganggu, tetapi sekarang sudah jarang kambuh jika menghindari makanan yang pedas. Kemudian, Nyonya S mempunyai riwayat asma lebih dari 10 tahun, sering muncul terutama saat kedinginan atau setelah mengonsumsi daging. Yaitu didapatkan problemnya manajemen kesehatan tidak efektif, berhubungan dengan kompleksitas program perawatan pengobatan, ditandai dengan ketidakefektifan penggunaan layanan kesehatan sebagai sumber perawatan pasien.
Kemudian data yang lain yaitu berupa gejala yang muncul berupa sesak napas, batuk, dan mengi, terutama di malam hari atau saat cuaca dingin. Kemudian Tuan T tampak baik, tidak ada penurunan panca indera, dan masih mandiri melakukan aktivitas ringan seperti mandi, makan, berpakaian. Kemudian keluarga mengatakan Nyonya S masih aktif dan melakukan aktivitas sehari-hari sendiri, seperti makan, minum, berpakaian, mandi, BAK, dan BAB, meskipun terkadang aktivitas terbatas saat gejala asma muncul. Kemudian, Tuan T dan keluarga tampak memahami penyakit yang diderita Nyonya S, terutama hipertensi, asam lambung, dan asma, serta mengetahui pemicu yang dapat memperburuk kondisi asma. Kemudian Nyonya S dan keluarga mengatakan mempunyai BPJS, tetapi jarang pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa kesehatan secara rutin. Kemudian yaitu kontrol tekanan darah dan evaluasi asma. Kemudian selanjutnya Nyonya S mengatakan asmanya sering kambuh jika kedinginan saat musim hujan dan sering mengonsumsi obat grafalin jika asmanya kambuh. Data objektif yang didapatkan, Tuan T terlihat tampak baik, tidak ada penurunan panca indera, masih bisa melihat dan mendengar dengan baik. Tekanan darahnya 167/85 mmHg, suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, HR-nya 100 kali per menit. Kemudian, diagnosa yang kedua yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga ditandai dengan anggota keluarga menetapkan tinjauan untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Dengan data subjektif, Nyonya S mempunyai riwayat hipertensi dan rutin mengonsumsi obat amlodipin, namun sekarang sudah tidak rutin memeriksa tekanan darah. Tekanan darahnya kadang tinggi, terutama saat asma kambuh atau setelah mengonsumsi makanan tertentu seperti daging-dagingan. Kemudian, Nyonya S mempunyai riwayat asam lambung dan mengatakan jika asam lambungnya kambuh, rasa sakit sangat mengganggu, tetapi sekarang sudah jarang kambuh jika menghindari makanan pedas. Kemudian, Nyonya S mempunyai riwayat asma lebih dari 10 tahun, sering muncul terutama saat kedinginan atau mengonsumsi daging-dagingan. Gejala yang muncul berupa sesak napas, batuk, dan mengi, terutama di malam hari atau saat cuaca dingin. Kemudian selanjutnya, Tuan T tampak baik, tidak ada penurunan panca indera, dan masih mandiri melakukan aktivitas ringan seperti mandi, makan, dan berpakaian. Kemudian, keluarga mengatakan Nyonya S masih aktif dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri seperti makan, minum, berpakaian, mandi, BAK, dan BAB, meskipun terkadang aktivitas terbatas saat gejala asma muncul. Kemudian, Tuan T dan keluarga tampak memahami penyakit yang diderita Nyonya S, terutama hipertensi, asam lambung, dan asma, serta mengetahui pemicu yang dapat memperburuk kondisi asma. Kemudian, Nyonya S dan keluarga mengatakan mempunyai BPJS tetapi jarang pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa kesehatan secara rutin. Kemudian yang selanjutnya, Nyonya S mengatakan asmanya sering kambuh jika kedinginan dan musim hujan, dan sering mengonsumsi obat grafalin jika asmanya kambuh. Data objektifnya, Tuan T terlihat tampak baik, tidak ada penurunan panca indera, masih bisa melihat dan mendengar dengan baik. Dari analisa yang ada, didapatkan manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas program atau perawatan atau pengobatan. Ditandai dengan ketidakefektifan penggunaan layanan kesehatan sebagai sumber perawatan pasien. Kemudian yang kedua, kesiapan peningkatan coping keluarga ditandai dengan anggota keluarga menetapkan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Dengan intervensi keperawatan yaitu dukungan keluarga, merencanakan perawatan, serta pelibatan keluarga. Implementasi
Implementasi keperawatannya yaitu memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga, serta melakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya, melakukan pengkajian keperawatan keluarga kepada pasien dan keluarga, serta melakukan anamnesa riwayat penyakit serta kesehatan saat ini. Kemudian, melakukan implementasi keperawatan kepada Nyonya S dan keluarga dengan tujuan untuk mengurangi sesak napas asma dan supaya pernapasan menjadi lebih rileks. Kemudian, melakukan implementasi mengajarkan inhalasi sederhana dengan nebulizer portable untuk mengurangi sesak napas dan supaya bisa digunakan untuk memasukkan obat nebulizer. Kemudian, melakukan implementasi mengajarkan pemahaman lebih lanjut apa itu asma serta kompres hangat. Pertanyaan yang akan dijawab yaitu apa dasar menegakkan diagnosa tersebut? Dasar saya menegakkan diagnosa keperawatan itu yaitu dari hasil pengkajian keluarga, ditemukan bahwa keluarga belum optimal dan memanfaatkan layanan kesehatan dan masih ada kesulitan dalam menjalankan program dan pengobatan secara konsisten. Sehingga saya tegakkan diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Selain itu, keluarga juga menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki kondisi kesehatan, komunikasi yang baik, dan saling mendukung, sehingga muncul diagnosa kesiapan peningkatan coping keluarga. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jelaskan penyebab atau mekanisme terjadinya masalah. Masalah ini terjadi karena adanya kompleksitas dalam perawatan penyakit asma, seperti penggunaan obat, pemahaman tentang penyakit, dan cara penanganan saat kambuh. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan asma membuat manajemen kesehatan menjadi kurang optimal. Di sisi lain, kondisi lansia dalam keluarga juga mempengaruhi kemampuan keluarga dalam merawat secara maksimal. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Masalah yang diprioritaskan adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kenapa itu menjadi prioritas? Karena jika manajemen kesehatan tidak efektif, maka kondisi asma bisa memburuk dan menimbulkan komplikasi, seperti sesak napas yang lebih berat, jadi harus ditangani terlebih dahulu agar kondisi pasien lebih stabil dan keluarga bisa melakukan perawatan dengan benar. Kemudian, apa intervensi yang akan dilakukan? Intervensi yang saya lakukan yaitu melibatkan keluarga dalam perawatan, seperti memberikan edukasi tentang asma, cara penggunaan nebulizer, serta cara mengatasi sesak napas. Selain itu, saya juga membantu keluarga dalam merencanakan perawatan dan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya adalah agar keluarga mampu memahami penyakit asma, mampu merawat anggota keluarga dengan benar, dan menggunakan alat seperti nebulizer dengan tepat, dan mampu mengelola kondisi kesehatan secara mandiri. Kemudian, bagaimana saudara menilai tindakan berhasil? Keberhasilan bisa dilihat dari keluarga yang sudah memahami cara perawatan, mampu menjelaskan kembali tentang asma, menggunakan nebulizer dengan benar, serta kondisi pasien yang lebih stabil dan sesak napas berkurang. Kemudian, apa yang perlu diajarkan kepada pasien? Yang diajarkan kepada pasien dan keluarga adalah tentang penyakit asma, cara mengontrol sesak napas, penggunaan nebulizer, apa itu forced sleep breathing, pentingnya kepatuhan pengobatan, dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda kekambuhan agar bisa segera ditangani. Baiklah, mungkin itu saja materi presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.